Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah berita transfer terbaru Manchester United ya. Untuk yang pertama kita ngomongin dulu Calhanoglu ya. Kita udah sering banget dihubungkan dengan Calhanoglu, terutama Januari kemarin di mana kita dikabarkan bakal sign dia dalam free transfer di Juni ini ya. Dan sampai detik ini pun Calhanoglu belum sign apapun juga, kontrak apapun juga dengan AC Milan ya. Um, Donnarumma pun juga sama, kita sering di link juga sama Donnarumma, tapi kelihatannya kalau Donnarumma sih dia lebih milih ke PSG ataupun ke Juventus ya. Kalau feeling gue sih jujur kalau Juventus mau lepas Szczesny ya, dimana gue bilang sih Donnarumma jauh lebih bagus dari Szczesny. Kalau dia mau lepas Szczesny, udah pasti Donnarumma bakal ke Juventus ya. Ya karena orang Italia lebih milih main di Italia gitu loh, main di luar ya, kita tahu itu. Cuman ya kalau PSG ya udah pasti dia berani bayar mahal gaji ya. Wijnaldum aja udah tua gitu di tikung dua kali lipat dengan gajinya dua kali lipat kan. Jadi feeling gue sih Donnarumma kemungkinan besar ke PSG ya, cuman kalau Juventus atau klub Italia lainnya yang besar ya mau ngambil dia pasti dia mau pindah tetap mau di Italia. Ya kita balik ke Calhanoglu. Arsenal dikabarkan mau nikung MU beli Hakan Calhanoglu ya. Kalau gue bilang Calhanoglu ini target yang gak jelek gitu loh, target yang gak jelek. Kreativitas dia ada, oke, dia gaya mainnya beda dengan ini ya, dia lebih apa ya, lebih ada flair gitu, lebih kalem lah orangnya gitu kan. Kalau kalau si Fernandes kan fighter, bener nggak ya, tapi kalau gue bilang lebih kalem gitu orang yang mainnya. Jadi tapi kreativitas pun dia ada, passing bisa, corner bisa, free kick juga bisa. Jadi Calhanoglu ini menurut gue sih backup yang cukup bagus dari Bruno Fernandes, apalagi gratis, bener nggak? Boleh banget dia sih kalau gue bilang sih, tapi Arsenal kelihatannya bakal serius nih mengambil Hakan Calhanoglu ya, karena gimana pun juga dia udah miss target dia, Emi Buendia. Emang sedikit kemahalan sih Emi Buendia, gue bilang dengan harga 30 jutaan ya, karena kalau gue bilang dia harusnya 20-an itu harusnya masuk akal, tapi dia kan dibeli sama Aston Villa harga 30-an. Menurut gue sih Emi Buendia cukup cukup proven di Premier League ya. Oke, dia baru main 1 tahun di Premier League, tapi kan hasilnya cukup lumayan ya, walaupun Norwich turun ke degradasi ya. Jujur aja dia, kalau nggak salah dia ada 7 assist atau 7 assist berapa gol gitu loh, dia pas di musim kemarin lah pas Norwich main di Premier League. Jadi sebenarnya sih proven udah cukup lah gitu loh, nggak terlalu jelek. Dan gue jujur aja kemarin musim sebelumnya itu kalau pas gue nonton Norwich itu, gue nggak lihat Max Aarons, gue nggak lihat Todd Cantwell, gue lebih ngelihat, atau Temu Puki gue nggak ngelihat, gue lebih ngelihat Mimbuin dia tuh mainnya cukup keren gitu, cukup kreatif. Dia memang winger kanan, tapi kreativitasnya ada ya, ibaratnya mirip Jadon Sancho. Dan gue pernah bikin video kan, gue bilang kalau Jadon Sancho nggak kita beli, nggak apa-apa beli Emi Buendia karena harganya lebih murah, jauh lebih murah. Budget Jadon Sancho bisa buat yang lain, benar nggak? Tapi gimana pun juga Emi Buendia udah selesai, bakal ke Aston Villa, dan kelihatannya Arsenal bakal beli Hakan Calhanoglu ya. Dan menurut gue sini masuk akal buat Arsenal ya. Karena gimana pun juga kita tahu Arsenal itu perlu kreativitas, dia nggak ada ya. Ceballos, Odegaard, dua orang itu kayaknya sih kreativitasnya kurang ada ya, lebih ke arah attacking midfield ketimbang playmaker. Jadi dia perlu pemain kreativitas, kalau enggak ya sama aja mandek ya. Dia punya winger kan nggak jelek sebenarnya, nggak ada Pepe, Bukayo Saka ataupun Aubameyang kadang bisa main di kiri ya, target man si Lacazette. Jadi bahaya kalau gue bilang ya, kalau emang MU serius mau beli Calhanoglu harus cepat, kalau nggak gue yakin Arsenal bakal coba nikung gitu, udah pasti karena dia butuh banget gitu pemain kreativitas ya. Next, berita selanjutnya Jack Grealish ya, kelihatannya Man City mau beli Jack Grealish ya. Ini Jack Grealish sih kalau gue bilang sama pendapat gue seperti musim lalu ya, dimana dia dengan begonya memperpanjang kontrak ya. Gue bilang dia nggak bakal kemana-mana ya, nggak bakal kemana-mana, karena kalau dia dihargain sekitar berapa dia dihargain nih, 80, mungkin dia dihargai sekitar 80 kali sekarang ya, 80 sampai 100 kali ya, gue nggak tahu deh. Dulu sih terakhir kan pas kita mau beli dihargain 80 ya. Kalau gue bilang sih itu salah dia sendiri ya, harusnya jangan sign kontrak ya. Kalau memang dia mau pindah jangan sign kontrak, karena kalau dia pindah, dia dengan harga murah ya, mungkin murah lah, kalau dia udah mau free transfer gitu kan udah pasti harganya lebih murah, pasti ada orang mau beli dia gitu ya. Sekarang harga dia baru sign kontrak umur 25, berat ya, mau orang beli harga mahal untuk dia tuh berat ya, apalagi corona begini ya, apalagi Manchester City yang dimana dia lebih penting untuk beli striker ya. Aguero udah nggak ada, Gapsus Gatot, jadi
Kalau gue bilang sih dia nggak bakal kemana-mana. Jujur aja gue bilang sih dia nggak bakal kemana-mana, nggak bakal ada yang mau bayar dia dengan harga 80-an ya. Bukan pemain jelek ya, lebih ke arah bowler ya. Kreativitas ada, tapi nggak terlalu maksimal lah ibaratnya itu. Bukannya nggak ada sama sekali ya, kreativitas ada, cuma nggak maksimal. Tapi tetap aja dengan dia sign kontrak tahun lalu, kontrak baru dengan Aston Villa tahun lalu, ini udah bikin dia ya pemain Aston Villa lah minimal 2-3 tahun ke depan itu. Apalagi Aston Villa mau harga premium untuk nih orang ya. Kalau harganya 50 masih boleh, bener nggak? Ya sebenarnya kalau gue bilang sih dia emang harganya sekitar 40. Ya tapi dia di 50 masih oke, tapi mau dijualnya di harga 80-an. Jadi Manchester City kalau mau beli Jack Grealish monggo, tapi gue yakin Manchester City masih targetin Harry Kane ya, karena lebih masuk akal itu gitu loh Harry Kane ya. Kita nggak mungkin beli Harry Kane ya, baru perpanjang kontrak dengan Cavani, ada Greenwood, ada Martial yang bisa main di striker juga walaupun finishingnya katro. Tapi gimana pun juga Jack Grealish menurut gue sih udah selesai story-nya untuk Manchester United. Ya nggak ada gunanya lagi kita beli dia gitu. Mending kita fokus Sancho kalau memang kita benar-benar mau datengin pemain 80 jutaan ya. Sancho sekarang 80 jutaan harganya ya. Oke, selanjutnya Cristiano Ronaldo ya, kabarnya dia masih pengen keluar dari Juventus ya, masih pengen keluar dari Juventus. Ini nggak mengagetkan ya, mungkin dia nggak gitu percaya dengan proyek Juventus. Juventus dari segi keuangan selalu kuat, tapi gimana pun juga kelihatan lah dia udah nggak happy ya. Gue nggak tahu dia bakal kemana atau dia tetap bakal stay di Juventus ya. Melihat Allegri udah masuk ya, Allegri balik ke ini ya, tinggal Allegri-nya aja gimana ngomong ke Cristiano Ronaldo. Tapi Cristiano Ronaldo ini jelas ya dia seorang pemain yang spesial, benar nggak ya, dia belum tentu ya peduli gitu loh, benar nggak ya. Jadi kalau udah nggak percaya sama Juventus bisa ya, menurut gue Allegri nggak bisa convince dia untuk stay ya. Tapi permasalahannya siapa yang mau beli dia gitu kan, benar, siapa yang bisa beli dia, siapa yang mau beli dia ya. Dan menurut gue sih ya paling masuk akal ya jelas Manchester United ya. Dia comeback ke Manchester United, retire aja di Manchester United, benar nggak, sebagai legend Manchester United. Kalau menurut gue sih itu masih masuk akal. Cuman ya masalahnya itulah John Murtough ini, sekali lagi gue bakal ngomong berkali-kali, John Murtough ini nggak kelihatan apapun juga ya, apa namanya, kinerjanya ya. Beli pemain cuman Tom Heaton doang ya, si kiper nggak jelas itu ya, kiper nggak jelas sama sekali. Udah nggak ada lagi. Oke lah, kemarin ada dia udah kata Fabrizio Romano dia baru udah mulai kontak si Jadon Sancho ya, tapi ya itu mah nggak perlu, ya itu mau kita udah tahu lah Jadon Sancho pengen pindah gitu, tinggal masalahnya kita mau bayar atau enggak itu duit ya. Gitu doang deh, bener nggak? Ya sekarang untuk Ronaldo, apalagi untuk sekali berkontrak Ronaldo, dia bisa ngedeal nggak tuh John Murtough? Ya kan, gajinya segala macem. Ya mungkin dia bisa dijual di harga 30 sampai 50 kali ya sama Juventus, gue nggak tahu ya. Tapi tetap aja gitu, dia bisa ngedeal nggak sama Ronaldo-nya si John Murtough ini? Ya. Gue bilang sih Ronaldo untuk ke MU, gue sih anytime welcome Ronaldo ya, seperti kalian tahu gue pernah ngomong anytime gue welcome Ronaldo di MU. Tapi permasalahannya apakah si John Murtough ini punya kapasitasnya untuk ngedeal gitu dengan Ronaldo ya. Itu aja deh ya, itu aja ya. Kalau gue sih feeling gue ngeliat-ngeliat nih John Murtough jangan-jangan yang selama ini melakukan transfer tuh dia gitu atas instruksi Woodward, karena lama banget gitu, sampai sekarang tuh lama banget ya. Dari akhir musim akhir selesai musim ini sampai sekarang baru 2-3 hari ini dia kontak si Sancho mau beli dia gitu kan lama gitu, bener nggak? Kalau emang itu ada transfer targetnya si ini, si siapa, si Ole, bener nggak, harusnya langsung dong, bener nggak? Jangan lama begitu, harusnya langsung ngomong gitu kan, bener nggak? Jadi kalau gue bilang sih John Murtough sampai detik ini gue nggak ngeliat kinerjanya bagus. Sorry aja ya, kasih dia waktu. Udah cukup kita ngasih orang waktu ya. Oleh aja udah kita kasih waktu berapa lama. Sekarang minta John Murtough kasih waktu berapa lama. Dia harus perform gitu kalau gue bilang sih di transfer ini ya. Cuman sekali lagi Ronaldo balik ke MU, gue sangat welcome, always welcome, dan sangat welcome gue untuk Ronaldo ya. Berita terakhir, ya ini kita dihubungkan dengan strikernya Fiorentina ya, Dusan Vlahovic, sebagai alternatifnya Erling Haaland terus segala macam ya. Dan gue yakin sih Erling Haaland sih nggak, kemungkinan besar Chelsea yang beli, jujur aja ya, sorry aja, Chelsea perlu banget target man sama kayak si
Manchester City ya. Jadi kalau menurut gue sih Harry Kane itu udah pasti pindah antara ke Chelsea ataupun ke Manchester City ya. Kemungkinan besar ke Manchester City. Kayaknya kalau ke Chelsea tuh aneh juga sih sesama London ya, benar nggak. Jadi kalau gue bilang sih dia kemungkinan besar ke Manchester City. Jadi Erling Haaland kalau dibeli Chelsea sih, Chelsea sangat kuat sekali musim depan ya, sama juga kayak Manchester City kalau dapat Harry Kane sangat kuat sekali musim depan. Karena problem dari mereka adalah mereka nggak punya Edinson Cavani gitu loh ya, nggak punya target man yang berkualitas, yang nggak perlu 10 apa, nggak perlu 10 peluang untuk ngegolin satu gitu ya, ngerti nggak. Jadi sangat berbahaya. Tapi balik lagi, gue nggak pernah lihat Dusan Vlahovic main kayak gimana, cuman kalau nggak salah dia ngegolin di musim kemarin ini 21 atau 20 plus gol lah, bener nggak, which is lumayan bagus ya, apalagi Fiorentina bukan tim papan atasnya Serie A. Cuma gue jujur gue nggak tahu dia mainnya kayak gimana, dan kalau harganya oke sih, harganya ada nggak di sini nih? Nggak ada. Oh, tuh nggak ada harganya ya, nggak ada harganya di sini ya. Jadi ya feeling gue sih mungkin di harga 30 kali, 30 40-an kali ini orang ya. Mungkin yang sering nonton Serie A tahu ya seberapa bagus ini orang, cuman kalau gue bisa bilang sih tetap aja nggak ada gunanya sih kita beli striker ya, karena kita cukup bagus di situ ya. Udah ada Cavani, udah ada Greenwood ya. Ini dua orang yang menurut gue yang terbaik jadi striker kita. Dan udah ada Martial ya, cadangan ya. Gimana pun juga Martial satu musim lagi masih boleh gitu loh, untuk buktiin lah gitu loh kalau lu tuh finishingnya bagus gitu loh. Itu yang paling penting. Ya kalau lu miss terus kayak si Timo Werner gitu kan ya, raja miss, perlu 7-8 peluang untuk satu gol ya, itu mah nggak bisa gitu. It's not good enough in Manchester United. Ya terlepas lu menang golden goal atau enggak ya. Jadi kalau untuk berita transfer ini menurut gue sih, feeling gue biasa aja ya, nggak tahu bakal terjadi atau enggak, karena menurut gue sih tetap sesuai dengan Romano bilang, target utama kita adalah Jadon Sancho ya, dan itu adalah transfer yang udah dibikin kontak lah sama si John Murtough ya. Jadi kita lihat aja gimana. Kalau gue bilang sih ini cuma rumor, harusnya nggak benar ya, karena menurut gue sih kita udah nggak nyari striker lagi. Mungkin musim depan kita nyari striker, tapi musim ini udah jelas kita nggak nyari striker sama sekali ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.